Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Alaming Lelembut, di mana saya akan membacakan kisah nyata yang pernah dialami seseorang bersinggungan langsung dengan alam lelembut ataupun makhluk gaib. Kisah kali ini kiriman dari Mas Supra yang membagikan pengalaman mistisnya ketika mencari kayu gaharu di pedalaman hutan Sumatera dan bertemu dengan bocah ajaib. Seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kembali pada saat dimana awal mula aku mengenalnya. Sebelum aku memulai, aku akan sampaikan niatku ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk suatu manfaat, dan tidak ada hal lain apalagi rupiah. Saat itu, aku adalah manusia hutan rimba, tepatnya rimba Sumatera. Setiap hari yang aku lakukan adalah menyusuri sudut rimba yang mungkin belum pernah terjamah oleh manusia. Aku dan satu kawanku berbulan-bulan hidup di tengah hutan untuk mencari rejeki, kayu gaharu yang menjadi buruan kami saat itu. Di dalam hutan, kami tidak punya arah dan tujuan apalagi peta, hanya bermodal keyakinan bahwa di depan sana ada yang kami cari. Peta yang kami punya hanya matahari. Hingga pada suatu hari, kami dalam posisi yang tersudut, yaitu berada dalam keadaan kelaparan. Entah kenapa, tak ada satupun jebakan kami yang berhasil. Semuanya nihil, padahal biasanya sangat mudah mendapatkan santapan. Dengan memakan tumbuhan yang kami tahu bisa dimakan, kami berusaha terus berjalan untuk menemukan penyambung hidup. Sampai langkah kaki membawa kami ke depan sebuah goa. Sambil beristirahat merebahkan tubuh, kami juga berlindung dari derasnya hujan. Beberapa saat beristirahat, kami sadar tidak mungkin hujan ini akan segera reda. Kami mengumpulkan daun-daun yang ada pada ranting paling bawah karena tidak basah, sedangkan yang atas basah oleh hujan, untuk ditata dijadikan alas tidur dan mencari kayu kering yang berada dalam mulut gua. Lalu kami menyapu daun-daun kering yang berserakan di dalam gua menggunakan ranting untuk dikumpulkan, kemudian dibakar menjadi api sebagai penghangat tubuh. Aku menampung air hujan dalam kain yang aku bawa untuk dipanaskan bersama kulit secang. Lumayanlah untuk sekedar menunda lapar. Aku dan temanku menikmati wedang secang dengan rokok kretek jeruk sambil menghangatkan tubuh di depan api. Sampai kami terlelap ketiduran dalam kondisi perut melilit lapar. Kurang tahu berapa lama kami tidur. Seingatku, kami terbangun dengan kondisi di luar goa, sedang sangat gelap. Aku merasakan tubuhku seperti tidak lagi ditopang oleh tulang-tulang lemas, lemah, bahkan hanya sekedar untuk duduk kami tidak mampu. Aku mendengar dengan sangat jelas dan melihat dengan visual yang sangat nyata di luar sana, riuh suara orang berbincang dan mondar-mandir orang beraktivitas. Ini rasanya tidak mungkin. Meskipun dalam keadaan kelaparan, otakku masih sehat menalar. Ini hutan belantara. Jarak ke pemukiman masih 1 hari 1 malam perjalanan. Tapi ini juga bukan halusinasi. Dan aku juga tidak tidur. Aku melihat ke sebuah batu besar dekat dengan pohon. Ada anak kecil yang sedang duduk bersandar pada batu tersebut. Rasanya ingin sekali aku berteriak. Aku teringat anakku di kampung. Aku berusaha berdiri dan berlari, tapi itu hanya sebatas angan-angan. Karena sebenarnya 1 sentimeter pun aku tidak beranjak dari tempatku berbaring. Perasaan dan emosi yang menggugah jiwaku saat itu karena aku melihat di atas batu tempat anak itu duduk bersandar seekor harimau yang sedang menjilat-jilat cakarnya. Melihat aku yang tak mampu berbuat apa-apa, anak itu beranjak dan berjalan yang sepertinya menuju ke arahku. Di situ perasaanku sangat kacau.
Aku mengkhawatirkan keselamatan anak itu, tapi hanya bisa diam karena aku sendiri berpikir tidak lama lagi juga akan mati kelaparan. Setelah anak itu berjalan melewati kerumunan, entah orang atau bukan, tapi harimau itu malah berjalan di sampingnya dengan bercanda seperti kucing dengan majikannya. Di situ aku berpikir, yang aku lihat semua itu adalah bangsa siluman. Semakin lama anak itu semakin mendekat ke arahku dan berbicara dengan bahasa Jawa. "Mas, makan dulu yuk," sambil mengeluarkan bungkusan daun pisang dari dalam kantong plastik. "Aku bawa bekal dari rumah. Emang gak banyak sih, tapi cukup lah." Dia membuka bungkusan daun pisang itu yang isinya ketan merah dan parutan kelapa. Dari bahasanya aku tahu dia adalah satu suku denganku, suku Jawa. Lalu aku membangunkan temanku untuk ikut makan. Sempat aku merasa kasihan kepada anak ini. Logikanya, ketan yang dibawa sekali telan untuk porsiku. Apalagi aku yang dalam keadaan kelaparan. Sempat aku merasa emosi. Bayangkan, dia hanya memberi secomot saja. Aku memasukkan ke mulut, mengunyah, lalu aku menelannya. Jelas-jelas aku menelan semua yang hanya secomot itu. Tapi setelah aku menelan, di dalam rongga mulut masih ada ketan lagi. Begitu seterusnya, berulang-ulang kali sampai perutku terasa kenyang. Tahu kan? Sangat kenyang. Wareg banget. Lalu kami diberikan minum dari toples anak SD yang bergambar Batman. Seteguk saja, dahagaku sudah terobati. Aku dan temanku saling tatap. Apakah ini nyata? Kami hanya diam. Yang sebenarnya kami takut. Jangan-jangan anak ini bukan manusia. Kami sudah tidak peduli bangsa apa anak ini. Yang penting kami bisa bertahan hidup. Lalu anak ini bertanya, "Gimana mas? Sudah merasa tenaganya pulih?" "Sudah dek," jawabku. Anak itu kembali berkata, "Mencari rezeki itu yang sekiranya jelas saja mas. Jangan berharap sekali kayu dapat yang besar." "Kami ingin merubah hidup dek, bukan untuk hanya supaya seperti manusia lumrah pada umumnya," jawabku. "Yakin cuman itu?" ucapnya sambil tertawa mengejek. Mungkin dia tahu yang mendasari sampai kami rela berada di dalam hutan seperti ini. "Mau yang seperti di belakangmu itu mas?" Kami menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya kami. Bertahun-tahun masuk hutan, kami belum pernah menemukannya. Tumpukan emas yang berserakan memantulkan kerlap-kelip cahaya megah dan menghanyutkan. Kami yang berjiwa kere, terpaku, dan sudah membayangkan menjadi orang kaya. Sambil menunjuk, anak itu berkata, "Tapi dia ditugaskan untuk menjaga loh mas." Tiba-tiba kami melihat 10 orang yang berbadan kekar berada di antara hamparan emas itu. Aku berpikir, loh, kapan orang-orang itu datang? Sebenarnya banyak hal yang kami tanyakan waktu di dalam goa. Emas itu milik siapa? Berada di alam apa? Bagaimana mulanya orang-orang itu menjadi penjaganya? Dan lain-lain. Tapi kami skip saja karena kami takut berdampak tidak baik untuk akidah apabila diceritakan. Singkat cerita, aku memilih mengikuti perjalanan anak ini dan temanku memilih untuk pulang. Lalu kami mengantarkan temanku sampai jarak 1 jam perjalanan menuju ke kampung Batas Rimba. Aku berpisah dengan temanku untuk ikut menemani perjalanan Mas Ahmad untuk menjelajah hutan Sumatera, bahkan sampai ke dalam hutan Takengon melalui jalur utara, hutan Porsea, Tapanuli Utara. Tapi kisahnya aku skip saja ya, karena aku merasa kurang berhak dan pantas untuk mengisahkan. Kembali ke hutan semula, Mas Ahmad berkata, "Pulanglah mas, di sini bukan takdirmu. Kasihan anak dan istrimu." Lalu aku menjawab, "Aku akan pulang kalau sudah punya modal untuk kecuali." Huruf hijaiyah itu bernyawa loh mas. Kalamullah itu hidup. Cuman kadang kita harus di antara hidup dan mati dulu untuk menghidupkannya. Bukankah sangat tajam mas? Sepotong ayat yang kamu baca di gua kemarin sampai kamu bisa menembus penjuru lapisan alam, itu semua karena kamu berada di antara hidup dan mati. Dan yang menjadikan ucapanmu bukan hanya mulut. Sebuah ilmu hikmah yang tanpa sadar aku terima dari sosok Mas Ahmad. Pantesan orang kesurupan banyak yang lebih hafiz Quran daripada yang membacakannya, pikirku. Percakapan kami berhenti setelah Mas Ahmad menunjuk ke sebuah tanah tandus. Dan dia berkata, "Itu mas, bisa kamu gunakan untuk pulang dan mewujudkan keinginanmu bangun rumah. Yang pinggir, gendut, pendek ya mas."
Dengan sedikit ragu, aku mengeluarkan peralatan tempurku dan melakukan pergulatan dengan kayu gendut pendek itu. Aku membatin, kayu yang besar-besar aja nihil, apalagi yang modelan seperti ini, udah gendut, pendek lagi. Mas, Gusti Allah menyediakan makan untuk kodok kintal yang hidup dalam kelapa, dan ulat pohon turi itu gendut makmur meski cuma hidup di dalam urat kayu turi. Gak ada yang gak mungkin jika Gusti Allah berkehendak. Innama amruhu izza, mas. Terus dan terus aku menebang pohon ini sampai akhirnya tumbang dan benar. Luar biasa. Aku percaya ini lebih dari cukup untuk rumahku. Tapi aku melihat sosok menyeramkan mondar-mandir di sekitarku, seperti ayam hutan yang melihat telurnya diambil dari sarangnya. Aku ya kabur dulu, mendekati Mas Ahmad dan menyampaikannya. Tenang saja mas, katanya ayam hutan, bok dipiara aja gimana, biar jadi bekisar, ucap Mas Ahmad. Kampret anak ini, ketakutanku dijadikan mainan. Sebenarnya aku juga malu sih, orang tua dijadikan bahan lelucon anak kecil. Udah, cepat ambil dan kita pulang. Dengan rasa takut tapi butuh, aku menyelesaikan tugasku. Mas Ahmad meniup plastik tempat daun pisang bungkus ketan tadi dan memecahkannya. Tahu kan betapa kagetnya aku? Di situ aku pingsan dan mengompol. Bayangkan sendiri, di hutan rimba melihat penampakan dikarenakan aku mengambil sesuatu yang jelas penghuni daerah situ geram. Lalu dikagetkan dengan letusan plastik yang ditiup seperti balon. Aku terbangun dikarenakan mendengar Mas Ahmad bermain-main dengan seekor kancil. Sebenarnya aku sudah kepalang emosi, tapi tidak berani karena aku sadar diri anak ini bisa melemparkanku menjadi santapan makhluk hutan sini. Setelah selesai membereskan tugas, aku dan Mas Ahmad kecil melanjutkan perjalanan untuk pulang. Entah lewat mana, karena aku dalam keadaan tanpa arah. Lebih tepatnya tak tahu arah. Aku sempatkan berbilas di sungai karena kena ompol. Di sepanjang jalan aku dikerjain habis-habisan oleh Mas Ahmad kecil. Aku ceritakan satu aja ya yang lucu. Ada sebuah gumpalan kecil berwarna hitam di dekat akar. Lalu Mas Ahmad bilang, sepertinya itu batu mulia mas. Aku yang penasaran tentu mendekat dan memeriksa. Sepertinya bukan mas, kataku. Tahu dari mana? Bisa dilihat mas. Mata itu kadang menipu. Coba dinyatakan dulu deh. Aku pun memegang. Agak keras sih. Setelah agak kuat aku meremas, remuk, empuk, dan lembek. Kok aku seperti kenal dengan barang ini ya? Pikirku. Mas, itu bukan batu mulia. Aku remas remuk. Mungkin jadi serbu ya mas, ucapnya. Aku masih tidak percaya. Dan gobloknya aku mencium barang itu. Sontoloyo. Padahal aku tadi sudah merasa kenal. Dan benar, itu tai unggas yang baunya aduhai memualkan. Mas, ini tai ayam, ucapku. Dia menjawab, ah, yang bener, sambil cengengesan. Aku yang merasa dituduh berbohong kembali mencium lagi. Ini tai mas. Aku cium lagi dan pastikan lagi. Tuh kan mas, bener, ini tai. Loh, kalau itu tai, ngapain mas dicium berkali-kali? Kurang kerjaan, jawabnya menjengkelkan. Singkat cerita, kami sudah keluar dari hutan dan kami berada di kawasan Prabu Mulih. Ini dari mana ceritanya bisa sampai sini? Tanyaku dalam kebingungan batin. Udah, jual aja dulu mas. Itu pengepul besar, ujarnya. Tahu dari mana anak kecil ini? Pikirku. Maklum, gak baru sekali aku dikerjain dalam hutan. Sampai aku harus lepas celana untuk menghindari razia bangsa jin. Setelah sukses membuat buka celana berjam-jam, dia baru bilang, setelah aku menjual gaharuku, alangkah bersyukurnya aku. Ini jelas lebih dari cukup untuk sebuah rumah di kampung. Kami lanjut berjalan untuk pulang. Mas Ahmad memintaku untuk membelikan ikan bakar di daerah Pelaju Kertapati. Yang tahu daerah itu pasti tahulah kondisinya saat itu. Aku menuruti karena ini uang juga dari dia. Di kedai ikan kami jajan. Penjualnya sangat cantik. Palembang kan mirip Cina kan? Tapi kebahagiaanku saat itu berubah menjadi mencekam. Kembali Mas Ahmad membuat masalah. Dia mengerjai mbak cantik itu. Mbak, ini ikan kapan ya? Sambil logatnya seperti gimana gitu.
Sontak aja Mbak itu menjawab, "Ini ikan segar baru saja diambil." "Ah, bohong si Mbak nih." "Bener dek, ini baru banget." Perdebatan yang panjang, yang jelas daerah ini gimana. Orang-orang berkumpul dan nimbrung, preman-preman juga. Lalu Mas Ahmad kecil berkata, "Tadi aku tanya, ini ikan udah dari kapan?" Si kakak bilang baru aja. Gak mungkin kan kalau baru. Ikan ini kalau baru aja pasti cuma seukuran kurang dari ikan teri. Suasana tegang berubah menjadi tawariuh. Orang-orang itu mengatai Mbak cantik ini. Preman di situ diajak berbincang oleh Mas Ahmad. "Paham kan ngerinya aku kalau aku ditujahnya? Aku yang tua ini pasti dikira bapaknya yang gak mengajarkan sopan santun." Benar saja, ini preman malah nganter kita sampai ke terminal. Ternyata preman itu orang Jawa, bos. Singkat cerita, kami pun berpisah. Mas Ahmad pulang lewat atas, sedangkan aku lewat bawah saja. Selain irit, maklum, aku ngeri lewat atas. Sesampainya di rumah, aku memeluk anak dan istriku, lalu mempersiapkan untuk membangun rumah. Bayangkan bahagianya anak dan istriku setelah aku mendapatkan hasil dari jerih payahku. Esok harinya, aku ke rumah Mas Ahmad. Tapi aku bukan mencari Mas Ahmad, tapi mencari bapaknya Mas Ahmad untuk meminta doa restu. Aku tergeletak seketika, terengah-engah sesak nafas, ketika melihat anak kecil yang membantuku di hutan adalah anak dari sahabatku, bahkan anak pembimbingku. Setelah mendapatkan restu, aku bergegas pamit dan tidak lupa aku pamit juga kepada Mas Ahmad sambil mencium tangannya. Tapi dia menarik tangannya. Dia bilang, "Gak mau ah, tangannya bau tai." Sempet-sempetnya nih anak membuliku. Tapi aku tidak berani marah setelah tahu dia itu siapa. Dari sinilah aku mengetahui siapa Mas Ahmad sebenarnya. Aku pulang dan memberitahu anak istriku tentang sosok anak yang membantuku. Mereka tanpa pikir panjang langsung mengajak aku ke rumah Mas Ahmad. Di sana istriku berlutut dan mencium tangan Mas Ahmad, tapi malah dimarahi habis-habisan. "Kamu ini seperti gak punya Gusti Allah, berlutut kok sama makhluk. Udah pulang, perbaiki akalmu." Begitulah kira-kira perkenalanku dengan Mas Ahmad di dalam hutan rimba Sumatera. Terima kasih untuk semua yang sudi mendengarkan obrolan soakku ini. Terima kasih sudah dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kisah alam lelembut kali ini. Semoga bisa menghibur dan dapat kita ambil pelajaran. Terima kasih untuk Mas Supra. Terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.